Shalom, selamat sore ibu-ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti kembali. Apa kabar ibu-ibu? Baik, luar biasa. Haleluya. Walaupun saat ini dalam keadaan yang tidak menentu, tapi kita percaya Allah selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya satu, kita untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Meskipun kita tidak bisa berjumpa tatap muka, tapi melalui pertemuan ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar. Bahkan kami sangat merindu saudara-saudara, kita mau selalu setia mengikut Tuhan. Meskipun keadaan apapun, kita mau tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan dengar, kiranya Tuhan kabulkan doa kami. Amin. Ya, kita akan angkat pujian, kita boleh bangkit berdiri, kita akan memuliakan nama Tuhan. Sebab jalan Tuhan itulah jalan yang terbaik di dalam menghadapi apapun juga saat ini. Hanya jalan Yesus satu-satunya yang bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jalan
Puji nama Tuhan. Sorak-sorai Pak Tuhan, silakan duduk kembali. Iya, baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ibu-ibu yang ada di tempat ini juga ibu-ibu semua yang ada di rumah. Sebelumnya mari saya ajak kita semuanya tundukkan kepala kita akan berdoa. Maha besar Tuhan yang melakukan semua yang terbaik dalam hidup kami. Sekalipun mungkin saat ini kami datang kepadamu dengan kondisi yang mungkin belum tidak terlalu baik. Namun kami percaya Engkau tetap Tuhan yang baik bagi kami. Karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dan sebentar Tuhan, dalam ibadah kami yang begitu sederhana dan terbatas ini, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami masing-masing, baik kami yang ada di tempat ini maupun ibu-ibu semua yang ada di rumah, sehingga kami boleh menangkap pesan Tuhan dan kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu. Shalom. Shalom ibu-ibu semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya ini? Luar biasa? Luar biasa. Luar biasa ya. Iya, saya mengucap syukur, kita semua mengucap syukur karena bagaimanapun keadaan kita punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Itu yang harus kita ingat. Amin. Amen. Nah, ibu-ibu semua, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Esther. Nah, tidak kebetulan nama saya Esther, tapi memang saya suka dengan tokoh ini. Kenapa? Karena meskipun dalam kitab Esther ini tidak menulis kata Tuhan di sana, namun terlihat begitu jelas karya dan campur tangan Tuhan dalam kisah Esther ini. Nah, ibu-ibu semua, mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing dalam Esther pasal yang keempat dan kelima. Nanti saya akan minta kita renungkan beberapa ayat. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Esther pasal yang keempat ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Nah, ini ayat yang menarik, jadi saya ajak setiap kita mengingat kembali kisah Esther. Jadi pada waktu itu ibu-ibu semua, Esther ini menjadi satu ratu di sebuah kerajaan, ya, rajanya bernama Raja Ahasveros. Dan pada waktu itu salah satu orang kepercayaan pegawai yang cukup penting, orang yang berpangkat di kerajaannya Ahasveros ini meminta raja untuk memberikan satu perintah, yaitu membinasakan bangsa Yahudi. Nah, pada waktu itu Esther ini dan pamannya yang bernama Mordekai gitu ya, Mordekai ini sampaikan kepada Esther, apa yang akan kamu lakukan? Ini raja ini akan membinasakan bangsamu, seperti itu ya. Lalu pada waktu itu Esther ditantang oleh Mordekai, kamu kan ratu, coba perbuat apa yang bisa kamu lakukan, seperti itu. Jangan mentang-mentang kamu tinggal di istana maka kamu berpikir kamu akan bebas dari masalah ini, seperti itu. Lalu apa yang dilakukan Esther? Esther menjawab kepada Mordekai, karena pada waktu itu memang ada satu perintah, setiap orang laki atau perempuan siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil, maka dia harus dihukum mati. Kecuali raja itu mengulurkan tongkat emasnya. Jadi sampai di sini kita pahami, kalau Mordekai menginginkan Esther bertemu dengan Ahasveros, padahal dikatakan selama 30 hari Ahasveros belum memanggil Esther, maka yang terbayang di setiap pikiran kita adalah Esther siap-siap dihukum mati. Gitu ya. Nah, pada waktu itu Esther merasa, wah, kalau saya menghadap raja sekarang, saya pasti akan dihukum mati. Semua orang tahu hukum ini, seperti itu. Lalu coba ibu-ibu, mungkin Bu Krisma bisa bantu saya di ayat yang ke-16, Bu. Bisa bacakan untuk setiap kita semua. Esther pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita lihat apa yang dilakukan Esther berikutnya. Pakai mic. Pakai mic-nya Bu, boleh? Ya, ayat yang ke-16. Yes, mari. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Ya. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian.
dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, kita lihat dalam ayat ini apa yang dilakukan Ester pada waktu itu. Dia mengajak semua pegawai dan dayang-dayangnya untuk berpuasa selama 3 hari. Maka kita mengenal puasa Ester, karena puasa Ester itu puasa selama 3 hari ya Bu ya. Nah, yang dilakukan Ester adalah oke, aku akan menghadap kepada raja, tapi aku minta semua pegawai dan dayang-dayang berpuasa untuk aku, dan aku sendiri juga akan berpuasa. Jadi pada waktu itu Ester berpuasa selama 3 hari. Lalu kita lihat di dalam ayat yang pasal yang kelima, ayat yang ke-1 saya akan bacakan. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apakah maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Nah, ini kalau saya bayangkan, kalau ini disinetronkan gitu ya, ibu-ibu kan suka sinetron ya. Nah, nah ini kisah Ester ini dramatis. Kenapa dramatis? Saya bisa bayangkan pada waktu itu Ester berpuasa selama 3 hari, lalu tepat di hari yang ketiga dia berhadapan dengan pintu kerajaan yang di dalamnya itu raja. Kalau kita sebagai Ester bisa dibayangkan itu rasanya kayak apa? Deg-degan luar biasa. Maju ora iki, maju ora iki. Wah, gek-gek lawang dibuka mak betunduk, raja lihat aku terus aku dihukum mati. Tapi pada waktu itu kita melihat Ester menghadap pintu raja dengan begitu tegarnya. Lalu ketika pintu itu dibuka, jeng-jeng, apa yang terjadi? Raja mengulurkan tongkat emasnya, dan itu berarti Ester tidak dihukum mati. Dan bukan hanya itu saja, ibu-ibu semua, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-7, raja kembali bertanya kepada Ester, kok kamu waktu itu berani-beraninya menghadap aku tanpa aku panggil? Kan kamu tahu resikonya dihukum mati. Hal apa yang kamu inginkan sebenarnya sampai-sampai kamu mengambil satu resiko yang begitu besar? Lalu pada waktu itu di ayat yang ketiga dari pasal yang ke-7, Ester bercerita tentang persoalannya. Bahwa pada waktu itu ia dan bangsanya akan dibinasakan oleh orang kepercayaan raja yang bernama Haman. Lalu pada waktu itu di ayat yang ke-8, di pasal yang ke-8 diceritakan bahwa raja mengubah keputusannya. Dia tidak jadi membinasakan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan raja memberikan satu perintah atau satu peraturan bahwa bangsa Yahudi boleh membela dirinya. Ketika ada bangsa yang mau menyerang mereka, maka mereka boleh berperang melawan bangsa itu. Bahkan mereka juga boleh menjarah harta benda bangsa yang mau menyerang orang-orang Yahudi ini. Dari kisah ini, sebuah hal yang begitu luar biasa yang tidak lain tidak bukan adalah kekuatan dari doa puasa. Nah, ibu-ibu semua yang ada di tempat ini, saya tidak tahu keadaan ibu-ibu di rumah dan di tempat ini bagaimana. Mungkin ketika ibu-ibu melihat siaran ini, ibu-ibu terbayang pada persoalan yang ada di depan mata ibu-ibu. Wah, iki utangku randang iso tak bayar gitu ya. Wah, iki anakku piye? Wah, ini suamiku piye? Wah, iki penyakitku piye? Wah, iki bisnisku piye? Kok tidak ada pembeli sama sekali? Aku wis terancam rugi iki. Itu persoalan yang ada di depan mata kita. Seolah-olah itu adalah Raja Ahasveros yang siap menghukum mati kita. Tetapi kita lihat dalam kisah Ester ini, ketika Ester melakukan satu bagian yang begitu luar biasa, dia melakukan doa dan puasa, dan itu mengubah keadaan. Ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu di tempat ini tentunya ya yang bisa saya tanya, pernahkah
ibu-ibu mengalami hal yang sama seperti Ester. Ibu-ibu diperhadapkan pada satu persoalan yang begitu besar dan berat. Persoalan yang siap-siap membinasakan kita seolah-olah ya. Jalan buntu, tidak ada pertolongan gitu ya. Wes mati ya aku gitu ya. Kira-kira pernah enggak ibu-ibu ngalami yang seperti itu? Nah, monggo kita sharing ini, yang mau cerita silakan ya. Ya, begini ya Lustin. Ya. Ya, saya dulu pernah juga pernah merasakan seperti yang dialami oleh Ester, tapi tidak terlalu beratnya seperti Ester ya. Oh, masih mendingan ya Bu ya, Mendingan, masih tipis-tipis iya. lah ya. Oke. Iya. Iya. Pada waktu saya masih menguliahkan anak saya Oh, dua ya, oke. mereka kuliah di luar kota semua, biaya cukup banyak Wah, yang harus saya kebayang. keluarkan. Iya, iya betul. Dan pada saat itu saya mendengar kalau kakak ipar saya yang di Jakarta itu meninggal. Oke, ya. Dan keadaan keuangan saya kan tidak begitu banyak ya, karena untuk menguliahkan anak itu di luar kota ya. Jadi pada saat itu saya ngambil tindakan, yaitu berdoa, masuk ke dalam kamar berdoa. Tuhan, saya harus pergi ke Jakarta ya untuk melayat ya kakak ipar saya. Nah, waktu saya berdoa, karena saya pegang janji Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang kita buka sama-sama sebentar ya, Yeremia. Dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Saya pegang ayat itu, jadi saya tidak mau mengandalkan manusia, saya mau belajar terus mengandalkan Tuhan. Dan ayat selanjutnya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ayat ke-7 ya. Sehingga saya pegang ayat itu dan saya berdoa sungguh-sungguh. Dan pada waktu saya berdoa amin, terus saya keluar dari pintu itu, tiba-tiba ada ketukan di pintu rumah saya. Dan ketika saya bukakan, tiba-tiba ada murid yang kursus di tempat saya. Dan dia begitu luar biasa mengirim jumlah uang yang cukup banyak ya, jutaan. Sehingga saya bisa pergi ke Jakarta. Beri tepuk tangan ibu-ibu, luar biasa ya. Begitu, ini dari hal yang sehari-hari sekali ya, dari hal-hal yang tapi ini sebuah persoalan yang diperhadapkan kepada kita semua. Tapi ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan satu tindakan yang benar, kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, kita tidak berharap kepada manusia, apalagi mengandalkan diri sendiri ya. Tapi kita mengandalkan Tuhan, karena pada waktu itu kalau Ester mengandalkan, saya kan ratu, belum tentu ceritanya akan begini gitu ya. Tapi pada waktu itu Ester mengandalkan doanya, mengandalkan puasanya, dan akhirnya apa? Tuhan melakukan satu mujizat. Nah, ibu-ibu semua, kita mengalami yang namanya corona. Wah, ya, sampai anak kecil balita aja bisa ngomong corona, ya, sampai heran saya. Nah, corona ini begitu mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan, atau mungkin tanpa corona pun kita menghadapi satu persoalan, satu pergumulan, satu masalah, atau mungkin sakit penyakit yang begitu ini kita sudah tidak tahu kita mau berbuat apa-apa lagi. Ingat, masih ada Tuhan yang bisa kita andalkan. Dan jangan sangka bahwa ketika kita ngomong sama orang, doakan saya ya, atau orang ngomong sama kita, tolong doanya ya, jangan kita doa itu sesuatu yang latah. Tapi dari kisah Ester ini menunjukkan bahwa kekuatan doa itu begitu luar biasa. Bisa mengubah hati raja, bisa mengubah keputusan raja, bisa mengubahkan keadaan pada waktu itu. Nah, ibu-ibu semua yang ada di rumah masing-masing, hari ini sharing firman Tuhan dikemas dalam suasana yang sedikit berbeda, tapi saya harap ini tidak menghalangi ibu-ibu semua untuk dengan baik menangkap pesan Tuhan ya. Jadi di tempat Anda masing-masing, sama-sama saya ajak kita, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, apapun sakit penyakitmu yang mungkin itu tidak bisa engkau ceritakan kepada siapapun, engkau diambang batas kekuatanmu.
ingat masih ada Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala kita angkat satu pujian, kita akan renungkan firman Tuhan, kita katakan Tuhan Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau di dalam kami, Engkau kekuatan kami. Amin. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana. Amin. Dan karyamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku angkat tanganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kebesaran yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan Esther Tuhan, kiranya kebesaran itu juga yang kami lihat Tuhan ada dalam hidup kami. Bagaimana Engkau menyertai Esther dan meluputkannya dari bahaya. Bahkan bukan hanya dari situ saja, apa yang menjadi pergumulannya Engkau kabulkan, apa yang menjadi permasalahannya Engkau selesaikan, apa yang menjadi bebannya Engkau angkat Tuhan. Kelepasan bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan saat ini Tuhan, Engkau lihat setiap ibu-ibu di rumah mereka masing-masing. Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang mengerti apa yang menjadi persoalan mereka. Engkau yang mengerti apa yang menjadi keluh kesah mereka. Tuhan, hadirlah dalam hidup mereka, sama seperti Engkau hadir dalam kehidupan Esther. Dan kami mau mengambil satu langkah respon, kami mengambil satu bagian yang terbaik, yaitu mengandalkan Tuhan atas setiap persoalan yang ada di depan mata kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan itu di setiap tanah hati kami. Engkau sempurna dalam segala karya-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan ibu-ibu, boleh disampaikan pengumumannya. Ya. Pada malam hari ini saya akan menyapa ibu-ibu yang berulang tahun
dari tanggal 7 Juni ya. Yang pertama Ibu Surip berulang tahun pada tanggal 7 Juni. Yang kedua Ibu Noni atau Ibu Yuliani yang berulang tahun pada tanggal 9 Juni. Yang ketiga Ibu Lydia Sutini pada tanggal 12 Juni. Dan yang keempat Ibu Kwantisari yang berulang tahun tanggal 14 Juni. Selamat ulang tahun bagi ibu-ibu semua. Panjang umur, sehat, berkat Allah selalu berlimpah dalam kehidupan ibu-ibu. Ya, terima kasih. Baik ibu-ibu semua, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya harap setiap kita semuanya boleh diberkati Tuhan. Kita bisa berfellowship, kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam ibadahnya. Dan mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan tutup ibadah pada sore hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap lawatan-Mu bagi kami semua, sekalipun kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Namun melalui siaran ini kami boleh dipertemukan, melalui siaran ini kami boleh dilawat Tuhan, melalui siaran ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan yang begitu indah. Dan kami percaya Tuhan, kami mengangkat bangsa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan dengan segala macam persoalannya. Virus corona yang saat ini ada di depan kami, ada yang ada di hadapan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Kami percaya bahwa di balik ini semua Engkau sedang merencanakan, Engkau sedang merenda suatu karya yang begitu agung dan mulia. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami mau tetap beriman kepadamu, kami mau tetap berpengharapan kepadamu, dan bagaimanapun sulitnya kehidupan kami Tuhan, itu tidak meruntuhkan iman kami kepada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan untuk setiap ibu-ibu, kaum wanita, dimanapun mereka berada, dengan segala macam beban persoalan mereka, sakit penyakit mereka, apapun yang saat ini sedang mereka bawa, ketika mereka datang kepada Tuhan, mari Tuhan, datanglah secara pribadi untuk setiap mereka, jamah mereka satu persatu, jadilah jawaban doa bagi setiap mereka Tuhan, dan kuatkan iman mereka, berikan kembali pengharapan yang baru, biarlah kasih setia-Mu itu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan setiap hidup nikah mereka, rumah tangga mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, bahkan hidup rohani mereka. Kami mau serahkan semuanya ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau yang akan terus menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan. Mari ibu-ibu, saya ajak kita semua mengangkat tangan kita akan terima berkat Tuhan, kita akan aminkan doa ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, menjemput kita semua dalam awan kemuliaan-Nya. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.